Renungan pendahuluan. Beda berpikir dengan pikiran manusia dengan berpikiran karena bersekutu dengan penciptanya. Sumbernya dari Conflict and Courage 22 Desember. Jangan takut terhadap apa yang akan engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Haruslah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Atas dekret kaisar, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dihukum karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 9. Di sini musuh-musuhnya berpikir pengaruhnya tidak akan terasa lagi, dan ia akhirnya harus mati karena kesulitan dan penderitaan. Patmos, sebuah pulau tandus dan berbatu di Laut Aegea, telah dipilih oleh pemerintah Romawi sebagai tempat pembuangan bagi para penjahat. Tetapi bagi hamba Tuhan, tempat tinggal yang suram ini menjadi gerbang surga. Di sini, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan dan dari jeripaya yang melelahkan di tahun-tahun sebelumnya, ia memiliki persekutuan dengan Tuhan Kristus dan para malaikat surgawi. Dan dari mereka, ia menerima pengajaran bagi gereja untuk selamanya. Di antara tebing dan batu karang Patmos, Yohanes bersekutu dengan penciptanya. Ia mengenang kembali kehidupan masa lalunya. Dan saat merenungkan berkat-berkat yang telah diterimanya, kedamaian memenuhi hatinya. Di rumahnya yang terpencil, Yohanes dapat mempelajari lebih dekat daripada sebelumnya manifestasi kuasa ilahi sebagaimana tercatat dalam kitab alam dan di halaman-halaman inspirasi. Di tahun-tahun sebelumnya, matanya telah disambut oleh pemandangan bukit-bukit yang tertutup hutan, lembah-lembah hijau, dan dataran-dataran yang subur. Dan dalam keindahan alam, ia selalu senang menelusuri kebijaksanaan dan keterampilan Sang Pencipta. Ia kini dikelilingi oleh pemandangan yang bagi banyak orang angkat tampak suram dan tidak menarik. Tetapi bagi Yohanes, sebaliknya. Meskipun sekelilingnya mungkin gersang dan tandus, langit biru yang membentang di atasnya sama cerah dan indahnya dengan langit di atas Yerusalem yang dicintainya. Di bebatuan liar nan terjal dalam misteri samudra raya dalam kemuliaan cakrawala, ia membaca pelajaran-pelajaran penting. Semuanya membawa pesan tentang kuasa dan kemuliaan Allah. Di dekat bebatuan ia teringat akan Kristus, batu karang kekuatannya yang di dalam naungannya ia dapat bersembunyi tanpa rasa takut. Dari rasul yang diasingkan di Patmos yang berbatu-batu, muncullah kerinduan jiwa yang paling membara akan Allah, doa-doa yang paling khusyuk. Jadi kalau kita lihat, di sini diceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis itu, ya dia dibuang ke satu pulau. Ya, di mana pulau itu dari pemandangan orang dunia, ya itu benar-benar sangat gersang. Tidak ada kehidupan di sana. Tetapi buat Yohanes Pembaptis, di situ menjadi kesempatan istimewa buat dirinya untuk lebih banyak mengenang ya tentang kuasa ilahi. Ya, di sini sebenarnya yang kita bisa tarik kesimpulan dari tulisan di atas itu adalah bagaimana kita sudah belajar berkali-kali bahwa kita diminta mengasingkan diri kita dan memperkuat kita punya karakter. Ya, bagian dari kita mempelajari hukum moral. Ya, memang kalau kita lihat banyak sekarang kecenderungan orang ingin tinggal di luar kota. Ya, di tempat-tempat yang indah pemandangannya, senyap di sana tetapi dengan kondisi yang sudah sangat settle. Ya, artinya kalau
orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang di luar kota itu, ya mereka dari sisi finansialnya sudah merasa cukup, lalu mereka ingin pensiun di sana. Ya, tapi ini bukan seperti yang kita bayangkan. Karena kalau di kita ini, kita memang diminta mengasingkan untuk kita belajar membangun karakter kita. Nah, di dalam tulisan ini kita diminta untuk jangan kita berpikir sebagai manusia. Ya, kenapa? Karena kita kalau berpikir sebagai manusia, kita akan selalu banyak bertanya. Kalau kita merubah kebiasaan kita, pindah ke satu tempat yang baru, ya itu apakah yang terjadi? Ya, sama seperti dulu waktu saya masih kecil, papa itu kan pegawai negeri. Dia suka pindah. Jadi saya mau nggak mau waktu itu saya SMP-nya saya pindah ke Banjarmasin, SMA-nya saya pindah ke Ujung Pandang. Ya, yang menjadi ketidaknyamanan saya itu adalah saya harus punya teman baru, lingkungan yang baru, ya yang kadang-kadang itu menjadi ketidaknyamanan buat kita. Ya, itu kalau kita ibaratkan kita pindah dari satu kota ke kota yang lain. Tetapi kalau yang di pelajaran di kita, maksud dari pindah itu adalah, yaitu tadi, kita harus mengasingkan diri, bagaimana cerita keluarga Lot. Ya, tetapi bukan persoalan pindahnya yang dibahas di sini, tetapi adalah keberanian kita, penyerahan diri kita, ya bagaimana kita harus menyingkirkan jauh-jauh kekhawatiran kita, ya kekhawatiran kita. Ya, karena kalau manusia kita yang masih berdosa seperti sekarang, saya yakin kekhawatirannya itu luar biasa. Ya, apalagi kita meninggalkan pekerjaan terus tidak tahu lagi bulan depan itu kita dapat uang dari mana. Ya, terutama kita-kita yang memang sudah punya rutin ya, tiap bulan ada tagihan yang memang sudah rutin harus dibayar. Nah, itu gimana itu? Nah, itu yang apa inspirasi dari tulisan ini adalah jangan kita khawatir ya. Karena di sini saya juga tidak pernah melihat Yohanes Pembaptis itu ya dalam sejarahnya dia kerjanya apa gitu ya. Saya nggak menemukan gitu. Jadi kalau kita misalnya apple to apple dengan kehidupan kita, ya mungkin kalau dari kacamata saya, Yohanes Pembaptis itu hidup di zaman tahun berapa? Kita hidup di zaman yang tahunnya udah sangat modern. Jadi nggak tahu ya kalau dari kacamata saya, mungkin kalau posisi kita sekarang, kekhawatirannya itu yang menjadi PR buat kita untuk kita singkirkan. Ya, di sini di huruf merah kan itu, coba naik lagi ke atas dia. Panas, hati ya. Jadi kalau kita, saya pernah jadi petani soalnya di satu desa di mana saya tinggal di sana kurang lebih dari Senin sampai Jumat sih. Sabtunya saya pulang kembali ke Jakarta. Tapi yang saya rasakan ya secara pribadi itu nyaman sekali tinggal di desa saya yang memang kebetulan di pegunungan dia, jadi udaranya tidak terlalu panas. Ya, tapi kan pada saat itu saya masih kembali ke kota Jakarta. Ya, tapi kalau kita lihat alam, bagaimana orang-orang desa di sana, mereka hidup yang tanpa benar-benar pengaruh dari kota besar, ya disitulah kenikmatan yang bisa kita rasakan. Ya, sama seperti tulisan di sini, dia antara penciptanya, ia menerimanya, kedamaian memenuhi hatinya. Lebih dekat daripada sebelumnya, manifestasi kuasa ilahi sebagaimana tercatat dalam kitab alam dan di halaman-halaman
inspirasi. Ya, kalau kita baca tulisannya Nyonya White ini, ya sangat menyejukkan hati. Nah, diharapkan pada saat kita berani mengambil keputusan untuk kita mengasingkan diri dari dunia, ya harusnya tulisan-tulisan yang dimerahkan ini itu juga menjadi semangat buat kita. Ya, terus lagi ke bawah deh, ke bawah. Yang merah tuh, senang apa tadi di bawahnya? Tuh, diasingkan di Patmos yang berbatu-batu. Tadi mana ya? Di bawahnya kayaknya. Enggak ada ya? Itu tuh op. Stop. Diasingkan di Patmos yang berbatu-batu, muncullah kerinduan jiwa yang paling membara akan Allah, doa-doa yang paling kyusyuk. Ya, jadi di sini sumber inspirasinya, sumber teladannya adalah Yohanes Pembaptis manakala dibuang di Pulau Patmos. Ya, kalau dulu hukumannya buat Yahya itu diasingkan. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rain, bahwa iblis itu mengganggu kita tidak lagi dengan kekejaman, tapi dia menyemburkan air. Jadi, cobaan buat kita selama kita di dunia tidak di penjara. Kalau di penjara, ketakutan kita bukan main itu kan. Nah, ini di sini cobaannya kita nggak tahu apa ya. Tapi yang jelas yang saya pelajari, kita diasingkan itu apakah di tempat pengasingan kita itu cobaannya datang juga di sana, ujiannya juga datang juga di sana. Ya, sementara juga kita harus hati-hati ya karena diasingkan di satu daerah itu ya karena saya memang waktu itu bertani di pegunungan. Di pegunungan itu rawan dengan musim hujan yang sangat intens. Dia bisa longsor soalnya. Ya, kalau tidak di pegunungan sangat sulit buat kita bertani karena persoalan air. Jadi kan kalau diasingkan kan tidak mungkin kita duduk-duduk diam-diam aja. Kan kita mesti melakukan sesuatu. Yang kita pernah baca adalah kita bertani. Nah, bertani juga kan tidak mungkin kita diasingkan terus tiba-tiba airnya turun dari langit. Air itu kan juga semuanya harus sudah ada sebelumnya. Nah, jadi mudah-mudahan intisari dari ayat renungan kita hari ini, jangan pernah kita berpikir secara manusia, tapi serahkanlah pikiran kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, khususnya selama 40 hari ini. Singkirkan jauh-jauh kekhawatiran kita, karena semakin kita khawatir, maka semakin sulit kita mengambil sebuah keputusan. Amin. Ya, terima kasih saudara. Saudara-saudara sekalian, boleh naik ke atas Dela. Singkat sebenarnya bacaan ini saudara. Ya, ini saya ambil dari postingannya Stella. Ya, source sumbernya dari Conflict on Enrich tanggal 22. Judulnya yang saya sampaikan di sini, yang kami sampaikan di sini, beda berpikir dengan pikiran manusia dan berpikiran karena bersekutu dengan penciptanya. Kalau saudara lihat di bawah, itu tidak ada bicara soal pikiran manusia. Ya, yang ada diceritakan tentang berpikiran karena bersekutu dengan pencipta. Ya. Tapi pikiran dengan berpikir dengan pikiran manusia itu tidak ada. Itu saya saja yang menambahkan kata-kata itu. Ya. Kenapa saya membandingkan beda pikiran dengan berpikir dengan pikiran manusia dan yang berpikir karena bersekutu dengan penciptanya. Kita tahu di dalam bacaan ini tadi saudara Victor juga udah menjelaskan. Kita tahu yang berpikir karena bersekutu dengan penciptanya itu adalah Yohanes Pewahyu. Ini sedikit saya koreksi,
bukan Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes Pewahyu. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis pada saat Yohanes Pewahyu ini dibuang ke Pulau Patmos, itu Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya. Ya, ini adalah Yohanes Pewahyu, orang yang berbeda. Nah, dalam pengalaman Yohanes Pembaptis ini menjadi sesuatu pembelajaran bagi kita. Ya, kita coba lihat. Ini ada dua. Saya coba tampilkan kepada kita semua untuk kita melihat ada pikiran manusia dan pikiran karena bersekutu. Dan di sini Yohanes ini mewakili orang yang berpikiran setelah bersekutu dengan Pencipta. Lalu siapa yang berpikiran dengan pikiran manusia? Mari kita baca perlahan-lahan. Ya. Pertama sekali bacaan ini dimulai dengan Wahyu 2 ayat 10. Apa isinya Wahyu 2 ayat 10 ini? Ya, dimulai dengan kata-kata jangan takut terhadap apa yang akan engkau derita. Ya, kita tahu bahwa buku Wahyu ini tidak ditujukan kepada orang yang hidup di zamannya Yohanes Pewahyu. Jelas-jelas buku Wahyu ini ditujukan bagi orang akhir zaman. Dan orang akhir zamannya itu kapan? Ya, karena kita tahu akhir zaman itu dimulai dari Ellen G. White. Ya, dimulai dari William Miller. Kapan Ellen G. White kata-kata Wahyu ini adalah bagi orang-orang yang sudah dekat waktunya. Kalau gitu siapa kalau bukan kita? Ya. Jadi artinya ini bacaan benar-benar ditujukan kepada kita. Ya. Kenapa kok harus diingatkan untuk jangan takut? Karena kita akan mengalami apa yang mengerikan di depan kita sebagaimana yang dialami oleh si Yohanes Pewahyu. Ya, saya ulangi, karena kita akan mengalami hal-hal yang dialami oleh Yohanes Pewahyu. Ini nasihat ditujukan kepada kita, bukan kepada orang yang di akhir zaman, di zaman William Miller atau di zamannya Nyonya White, atau bahkan di zaman Victor Utek. Ini murni bagi kita yang paling dekat dengan waktunya. Ya, kita baca terus. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Ya, jadi kenapa diingatkan untuk tidak takut? Karena iblis akan melakukan satu aniaya-aniayanya. Dan beberapa di antara kita, nanti ada yang dimasukkan ke dalam penjara. Kita udah pernah pelajari ya tentang time setting, nanti akan ada yang dilepaskan dari dalam penjara. Tidak semuanya ada di dalam penjara, tapi nanti akan ada beberapa. Ya. Kita terus. Haruslah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, jadi mahkota kehidupan ini Tuhan berikan setelah kita laksanakan perintahnya tulisan buku Wahyu ini, ya. Asal kita mau setia sampai mati. Ya, jadi artinya betapa menakutkannya bacaan ini. Ya, jadi kita membaca pengalamannya Yohanes Pewahyu ini mungkin boleh kita mengatakan ini bukan bicara tentang kita pindah ke desa. Ini suatu cerita tentang aniaya. Bagaimana kita menyikapi bahwa kita nanti harus menghadapi aniaya itu seperti apa. Kalau pindah ke desa saja sudah merupakan aniaya bagi kita, bagaimana kita menghadapi aniaya yang mengerikan seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 10 ini. Kalau pindah ke desa masih ringan. Kalau itu saja sudah menjadi sesuatu kesulitan bagi kita, bagaimana dengan apa yang diramalkan di dalam Wahyu 2 ayat 10 ini? Apalagi diceritakan dari pengalamannya Yohanes Pembaptis, Wahyu. Kita nggak melihat sama sekali di dalam perjalanan pengalamannya Yohanes Pewahyu dibuang ke Pulau Patmos sesuatu kehidupan yang seperti bertani, yang tadi dia sedikit diceritakan pengalamannya Victor. Tidak salah pengalamannya Victor, tapi kita melihat di dalam bacaan ini lebih ekstrim daripada yang kita tadi bayangkan. Kalau kita pindah ke desa saja buat kita udah masalah, ini cerita yang kita baca di depan ini bukan bicara tentang kehidupan yang harus berubah dari kehidupan di kota yang serba lengkap, serba ada, terus pindah kepada tempat yang terpencil.
Tidak, ini lebih ekstrim daripada itu. Ini yang diingatkan kepada kita untuk lebih berhati-hati, mempersiapkan diri. Mari kita baca lebih banyak. Ini saudara lihat, ini ada yang huruf-huruf yang kita besarkan, ada huruf yang dikasih warna merah. Ya, ini menunjukkan apa? Ada penekanan-penekanan di sini. Ya, nah tadi belum terjawab siapa yang berpikir pakai pikiran manusia. Ya, jelas kalau yang berpikir yang bersekutu dengan Allah, jelas itu adalah Yohanes. Lalu yang berpikir secara pikiran manusia siapa? Mari kita baca di sini. Atas dekret kaisar, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Ya, ini ada kaisar, ada Yohanes. Ya, karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh oleh Yesus Kristus. Ya, jadi karena Yohanes itu dibuang karena dia menyampaikan firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Di sini musuh-musuhnya berpikir. Nah, lihat, ini ada perbedaan pemikiran antara Yohanes dan musuh-musuhnya. Ya, musuh-musuhnya dalam hal ini kaisar dan ada pasukannya. Di sini musuh-musuhnya berpikir pengaruhnya tidak akan terasa lagi. Ya, setelah dia dibuang, pengaruhnya tidak akan terasa lagi. Dan ia akhirnya harus mati karena kesulitan dan penderitaan. Saudara sudah mulai melihat bahwa ada perbedaan pikiran musuh-musuhnya dan pikirannya Yohanes. Ya, jadi kita lihat pikirannya Yohanes yang bersekutu dengan Allah dan pikiran manusia. Pikiran manusia di sini di dalam paragraf yang pertama kita udah lihat bahwa pikiran manusia seseorang kalau dibuang ke Pulau Patmos, ya dia akan apa? Dia nanti suatu saat nanti dia akan mati karena kesulitan dan penderitaan. Maka itu di sini pelajaran saya tampilkan dengan Victor bersama, kami coba tampilkan supaya kita bisa melihat, ya, jangan sampai seperti yang tadi Victor katakan, kepindahan kita ke desa kita masih menggunakan pikiran-pikiran manusia, ya, seperti pikiran-pikiran si kaisar ini. Kita harus sudah bisa belajar menggunakan pikiran-pikiran sebagaimana Yohanes. Di dalam bacaan ini kita diperlihatkan bagaimana seorang Yohanes bisa berubah dari pikiran seorang manusia bisa menjadi seseorang Yohanes yang sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini kita akan baca. Ya, mari kita baca selanjutnya. Patmos, sebuah pulau tandus dan berbatu di luar Aegai. Ya, ini pulau tandus, ya, telah dipilih oleh pemerintahan Romawi sebagai tempat pembuangan bagi para penjahat. Jadi memang tempat ini sesuai pikiran manusia pasti orang itu akan menderita dan akhirnya mati. Itu pikiran manusia. Tetapi bagi hamba Tuhan, tempat tinggal yang suram ini menjadi gerbang surga. Ya, lihat saudara, berbeda jauh ya dengan orang yang masih berpikiran manusia dan orang yang sudah bersekutu dengan Allah, dengan penciptanya. Ya, jadi kalau sudah bersekutu dengan penciptanya, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Ya, yang mana bagi pemerintahan Romawi tempat itu adalah tempat pembuangan bagi penjahat. Tapi bagi Yohanes Pewahyu, tempat itu adalah gerbang surga. Kenapa kok bisa demikian? Karena Yohanes sudah bersekutu dengan pencipta. Kita lanjut. Di sini jauh dari hiruk pikuk kehidupan dan dari jerih payah yang melelahkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi lebih parah dari tempat dia kehidupannya yang sebelumnya. Ia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu saya besarkan kata-kata persekutuan. Ya, ya, dengan Tuhan, Kristus, dan para malaikat surgawi. Dan dari mereka ia menerima pengajaran bagi gereja untuk selamanya. Ya, coba lihat bagaimana seorang Yohanes Pewahyu ya bisa dijadikan tulisan oleh Nyonya White untuk pembelajaran bagi orang-orang yang hidup di saat penggenaan dua ayat
yang begitu mengerikan aja, Yohanes bang sorga bagi umat Allah. Ini tidak pernah mungkin terpikirkan oleh orang-orang yang berpikiran pakai pikiran manusia. Ini tapi kita disuruh harus seperti ini. Itu kita bisa selesaikan apabila kita sudah selesai pendidikan 40 hari. Kita sekarang masih di dalam peralihan, makanya mohon maaf tadi sinyalnya putus. Ya, oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Tadi kita udah melihat antara perbedaan antara manusia dengan Yohanes Pewahyu yang sudah bersekutu. Ya. Jadi Yohanes Pewahyu ini bisa sedemikian istimewanya, dia tidak bersungut-sungut, ya tidak kecewa. Karena apa? Karena dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Ya. Di antara tebing dan batu karang Patmos, Yohanes bersekutu dengan penciptanya. Ya, jadi yang membuat Yohanes ini mematahkan pikiran manusia karena dia bersekutu dengan penciptanya. Seandainya Yohanes waktu dia dibuang, dia memikirkan pakai pikiran manusia yang sama dengan si kaisar, ya sama dengan pemerintahan Romawi, maka Yohanes tidak akan lama dia. Pasti dia akan juga mati sebagaimana para penjahat-penjahat yang dibuang di pulau tersebut. Ya. Ya, saudara lihat apa yang membuat dia bisa bertahan adalah karena apa? Pada saat dia dibuang Pulau Patmos, dia bukan bersungut-sungut seperti kita, ya, tapi dia mengenang kembali kehidupan masa lalunya. Jadi dia memikirkan bagaimana Tuhan memimpin dia di masa yang lalu. Jadi dia memikirkan waktu Tuhan dulu melepaskan dia di masa-masa yang lalu. Kita sudah pernah baca kutipannya, kalau takut akan hal-hal yang akan datang apabila kamu mengingat apa yang Tuhan telah pimpin kamu di masa yang lalu. Itu yang diterapkan oleh Yohanes Pewahyu. Ya. Dan saat merenungkan berkat-berkat yang telah diterimanya, kedamaian memenuhi hatinya. Padahal harusnya kan dia stres, panik, ya. Terus dia ketakutan, bersungut-sungut, ya. Dia menghina Yesus Tuhan, harusnya kan. Biasanya kalau kita kan seperti itu. Tetapi di sini kita diperlihatkan bagaimana seorang Yohanes, ya, dia bersekutu dengan Tuhan, terus dia merenungkan bagaimana Tuhan memberikan kelepasan-kelepasan kepadanya di masa yang lalu, maka kedamaian memenuhi hati. Ini caranya. Ya, ini caranya yang ditunjukkan oleh Yohanes kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di dalam perjalanan kita, kita harus merenungkan bagaimana kepemimpinan Tuhan di masa yang lalu. Jadi itu cara untuk menghilangkan kita dari kebiasaan bersungut-sungut. Di rumahnya yang terpencil, Yohanes dapat mempelajari lebih dekat daripada sebelumnya. Jadi di tempat yang ini malah menjadi berkat bagi Yohanes Pewahyu. Karena apa? Dia bisa mempelajari lebih dekat daripada sebelumnya manifestasi kuasa ilahi sebagaimana tercatat dalam kitab alam dan di halaman-halaman inspirasi. Ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya nih. Di tahun-tahun sebelumnya, ya, di tempat yang dia tinggal sebelumnya, matanya telah disambut oleh pemandangan bukit-bukit yang tertutup oleh hutan, lembah-lembah yang hijau, dan dataran-dataran yang subur, dan dalam keindahan alam. Ya. Ia selalu senang menelusuri, ya geser dah,
Dia selalu senang menelusuri kebijaksanaan dan keterampilan Sang Pencipta. Ya, jadi saudara lihat bagaimana dia juga menghibur dirinya di tempat yang sedemikian tandus ini dibandingkan tempat yang sebelumnya, sama seperti kita. Kalau nanti kita pindah, ya, yang dulunya di tempat kita tinggal yaitu di kota itu semuanya serba ada, serba lengkap lah segala macam. Terus kita nanti akan pindah di tempat yang baru, mungkin kita awalnya banyak sekali persungutan. Nah, di dalam persungutan yang seperti itu, bacaan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Yaitu yang pertama, yang tadi ditunjukkan bagaimana caranya si Yohanes Pembaptis bisa mematahkan pikiran manusia adalah dengan cara dia merenungkan bagaimana kepemimpinan Tuhan di masa yang lalu, sehingga dia mendapatkan kedamaian memenuhi hatinya. Terus cara yang kedua, yaitu apa? Yaitu bagaimana supaya dia tidak mengingat-ingat membanding-bandingkan dengan tempatnya yang dia tinggali dahulu sebelumnya, yang penuh dengan keindahan. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah ia selalu senang menelusuri kebijaksanaan dan keterampilan Sang Pencipta. Ya, jadi dia tidak bersungut-sungut, saudara. Jadi dia tidak sama sekali seperti yang kita lakukan ketika kita dapat aniaya atau dapat kesulitan, tantangan, ya, penderitaan. Kita lebih cenderung banyak bersungut-sungut. Kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita terpengaruh dengan cara-cara pikiran manusia. Manusia-manusia ini hanya dididik di sekolah untuk biasa berhasil. Di sekolah tidak pernah dididik untuk gagal, selalu dididik untuk berhasil. Jadi ketika kita di dalam kehidupan ini penuh menghadapi kegagalan, banyak orang yang tidak siap. Dan karena ketidaksiapan itu banyak yang mempersalahkan Tuhan. Dan kita menjadi bagian daripada itu. Itulah yang kita masih lakukan sampai hari ini. Bacaan ini menyadarkan kita harus karena kita udah siswa 40 hari, tidak ada alasan lagi kita untuk bisa, apabila kita mau menang, kita harus juga lakukan sebagaimana yang Yohanes Pewangi. Ya, kita lanjut. Ia kini dikelilingi oleh pemandangan yang bagi banyak orang akan tampak suram dan tidak menarik. Tapi bagi Yohanes sebaliknya. Kenapa kok bisa sebaliknya? Ya, nah kalau pikiran manusia itu akan tampak suram dan tidak menarik, itu akhirnya bunuh diri atau bagaimana lah. Ya, tapi bagi Yohanes sebaliknya. Kenapa? Karena dia sudah lakukan dua hal yang tadi, yaitu merenungkan bagaimana kepemimpinan Tuhan di masa lalu, dan dia coba selalu senang menelusuri kebijaksanaan dan keterampilan Sang Pencipta. Jadi dia buang semua pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu. Ya, ini memang sulit untuk kita terapkan, tapi ini satu petunjuk yang juga untuk membuat kita menang. Karena kita nggak bisa keluar daripada takdir yang harus dijalani calon-calon 144.000. Sesuai Wahyu tadi kita lihat, kita tuh tidak mungkin bisa keluar daripada itu kalau kita memang mau jadi calon 144.000. Karena sudah diingatkan tidak boleh takut karena setan akan menganiaya, tadi kita baca dia. Beberapa orang mau dipenjarakan. Kita nggak bisa lari daripada takdir tersebut. Ya, oke, kita lanjut. Oke, Dela, ke bawah, Del. Nah, semuanya membawa pesan tentang kuasa dan kemuliaan Allah. Jadi lihat tempat yang tandus yang tadi yang membuat orang itu apa sengsara, ya, itu ternyata mempunyai pesan tentang kuasa dan kemuliaan Allah. Di dekat bebatuan dia teringat akan Kristus. Tuh, coba lihat. Jadi dia merenung terus, dia nggak pernah berpikir negatif. Batu karang kekuatannya yang di dalam naungannya. Ia dapat bersembunyi tanpa rasa takut. Ya, jadi benar-benar dia bersekutu dengan Sang Pencipta. Dari rasul yang diasingkan di Patmos yang berbatu-batu, muncullah kerinduan jiwa yang paling membara akan Allah. Doa-doa yang paling khusyuk. Ya. Jadi di tempat yang nanti kita itu pindah ke tempat yang terpencil, ya, hasil di sana. Doa kita sekarang penuh dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri yang kita bawa. Tapi nanti
Kalau kita juga sudah melaksanakan hal yang sama seperti Yohanes Pembaptis, Pewahyu, maka kita tidak lagi mementingkan diri sendiri. Ya, doa-doa yang sudah dihasilkan dari persekutuan dengan Sang Pencipta, sama seperti yang kita baca dari bacaan ini. Mungkin kita baca catatannya adalah, boleh digeser ke bawah Del. Ya, ini sudah pernah saya kasih ulasan di dalam pembuatan bicara, ya, di WhatsApp. Mari kita baca pelan-pelan. Bacaan ini mematahkan pikiran kita yang masih dipengaruhi pikiran manusia pada umumnya. Kekhawatiran kita adalah penghalang bagi keselamatan kita. Dalam cerita ini, Yohanes dipaksa dibuang. Sementara berbeda dengan kita, dalam memasuki pendidikan kita yang 40 hari contoh saingan, yaitu kita disuruh dengan secara sukarela berpisah, meninggalkan kehidupan, dan tinggal di tempat yang jauh dari umumnya berada. Ya, jadi perbedaannya Yohanes Pewahyu itu dia dipaksa, sedangkan kita sukarela. Ya, jelas hal kesukarelaan seperti ini membuat banyak sekali dari antara kita menolak, menunda, atau bahkan mengabaikan, meremehkan petunjuk Nyonya White atau Victor Rutherford tentang kita harus mengungsi ke tempat yang terpencil. Banyak yang mengabaikan karena apa? Karena tidak dipaksa. Ya, ini sebuah ini sebuah tantangan bagi kita karena kita tidak dipaksa. Kita harus dengan ikhlas sendiri untuk pindah. Jadi, karena tidak ada paksaan, maka sampai kapanpun kita tidak akan keluar dari kehidupan kita sekarang. Ya, jadi kalau kita nggak mau pindah, sampai kiamat pun kita tidak akan berubah dari keadaan kehidupan kita sekarang. Yaitu masih mencintai kehidupan, masih mencintai dunia, mencintai kehidupan kita yang lama, gaya hidup kita, budaya, praktek beragama kita masih seperti yang lalu-lalu saja. Jika tidak kita sendiri yang putuskan, dan hasilnya tidak ada manusia baru. Tidak ada keserupaan Yohanes, apalagi dengan Yesus. Ya, keserupaan dengan Yohanes tidak ada. Apalagi dengan keserupaan dengan Yesus. Yang ada hanya semakin serupa dengan dunia. Sampai-sampai tidak lagi bisa dibedakan antara manusia pada umumnya dengan kita. Hanya pengakuan di mulut saja. Solusinya dari pelajaran pengalaman Yohanes ini, kita harus rubah pikiran dan cara penilaian-penilaian kita yang masih dipengaruhi oleh orang pada umumnya. Seperti pikiran-pikiran orang Romawi dalam pengalaman Yohanes tersebut. Yaitu kekhawatiran, ketakutan, sesuatu yang tampak suram dan tidak menarik. Kita harus ubah, paksa diri, mengalahkan diri dengan menerapkan cara Yohanes. Yaitu caranya bagaimana? Seperti tadi yang kita baca di atas, ia selalu senang menelusuri kebijakan dan keterampilan Sang Pencipta. Ini jadi caranya kita, supaya kita nggak bersungut-sungut, kita lakukan cara yang ini. Yang kedua, di antara tebing dan batu karang Patmos, Yohanes bersekutu dengan Penciptanya. Ia mengenang kembali kehidupan masa lalu dan saat merenungkan berkat-berkat yang telah diterimanya, kedamaian memenuhi hatinya. Ini jadi dua cara ini yang harus kita lakukan. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak mau berpindah, ya kita tidak akan pernah menjadi manusia yang baru. Cuma kita belajar tentang pendidikan 40 hari, kalau kita juga tidak mau meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Ya, kita masih hidup dengan gaya kita, cara hidup kita, praktek beragama kita yang lama. Ya, karena kita tidak akan pernah dipaksa oleh Tuhan. Berbeda pengalaman Yohanes Pewahyu dengan pengalaman kita. Ya. Pengalaman kita lebih condong kepada pengalaman Yohanes Pewahyu. Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis juga dengan ikhlas dia pindah. Oke, kira-kira mungkin seperti itu bacaan kita ini. Jadi ingat, bacaan ini mengingatkan kita harus merubah cara berpikir kita.
cara berpikir manusia kita harus rubah. Kalau kita masih terus saja menggunakan cara-cara berpikir manusia, maka kita akan sama persis dengan orang-orang yang lain ketika menghadapi kesusahan, tantangan, ya, kesulitan. Seperti tadi yang saya sebutkan, karena kita waktu dari sekolah, dari SD sampai kuliah, tidak pernah dilatih untuk siap untuk menerima kegagalan. Yang dilatih hanya disiapkan untuk selalu menang. Jadi ketika kita mendapatkan kegagalan-kegagalan, banyak orang yang tidak siap. Mungkin kira-kira demikian renungan pendahuluan kita lanjut kepada pembelajaran yang lain. Sebenarnya materi saya ini membahas tentang pengalamannya Yohanes Pewahyu, tentang kesulitan-kesulitan calon 144.000, ya, dan juga cerita tentang nanti murid-muridnya Yesus itu sebenarnya hanya 12 orang atau ada banyak. Pada itu karena ada titipan permintaan dan Bung Romel kemarin, maka saya siapkan materi tentang 12.000. Tapi kalau saya lihat di sini, Bung Romelnya juga udah nggak ada ya. Ya, Bung Romelnya juga nggak ada. Mungkin kalau gitu kita lanjut saja, mungkin yang nanti kalau misalnya Om Oto udah ada, kita akan bahas. Karena itu udah pernah kita bahas. Kita lanjut saja, Dela. Kita lanjut saja ke yang nomor 6, Dela. Oh ya, ini ya, nomor 2 dulu ya. Oke, ini. Ini yang janji saya kepada Tante Siana tadi. Juga pertanyaan Victor tadi ya. Mari kita coba pelajarin. Ini satu studi kasus ya. Studi kasus yang kita harus bisa cari jawaban. Ya, ini kita baca sama-sama. Contoh belajar memahami tulisan Ellen G. White di bawah terang dari tongkat gembala sebagai terang yang datang membuat dunia terang benderang. Ini kita baca pertama dari Renungan Sabat tanggal 6 Desember yang diambil dari buku Hidupku Kini. Umat Allah dilepaskan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini yang saya tanyakan, ada yang aneh kah dari bacaan ini? Nanti tolong teman-teman, kira-kira mari kita sama-sama sebagai pelajar, kita coba analisa. Saudara-saudara, kita lihat di sini. Umat Allah dilepaskan. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan kekeluhan, keluh kesah akan menjauh. Yesaya 35 ayat 10. Ya, sebelum kita bahas, kita harus pahami dulu ayat ini bicara kepada siapa. Ya, jelas sekali dibicarakan di sini akan masuk ke Sion. Siapa yang pulang? Ya, artinya orang ini dulunya pergi dari Sion dan sekarang pulang ke Sion. Kalau begitu, jelas ayat ini mau bicara kepada siapa? Buah-buah pertama kah? Buah-buah kedua? Ada yang bisa jawab? Jelas buah-buah pertama. Karena buah-buah kedua tidak pernah dikatakan dia pulang. Karena dia tidak pernah pergi. Memang dia tidak tempat tinggalnya di Sion. Ya, jadi jelas ini adalah buah-buah pertama. Ya, ini sebagai dasar pembahasannya dari Yesaya 35 ayat 10. Ayo kita lanjut, kita baca pelan-pelan. Pada tengah malamlah Allah menunjukkan kuasanya untuk membebaskan umat. Matahari terbit bersinar terik. Tanda-tanda dan keajaiban susul menyusul dengan cepat. Orang jahat memandang dengan penuh ketakutan dan kagum peristiwa itu. Sementara umat yang suci memandang dengan penuh kesukaan dan hikmat akan tanda-tanda kelepasan. Segala sesuatu di alam ini seolah-olah keluar dari kebiasaan. Awan gelap dan berat beranak-anak, berarak-arak, dan saling berbentur. Tengah kemurkaan langit terdapat ruang yang terang. Lian yang tak terungkap, dari dalamnya berkumandang suara Allah sama.
seperti deru sungai yang besar berkata, sudah terlaksana. Ya. Saudara lihat ada yang aneh? Ya. Paragraf ini dia berbicara pada tengah malam. Ya. Tengah malam Allah menunjukkan kuasanya untuk membebaskan umat. Saudara-saudara, ya, coba kita terlepas dulu dari kata-kata ayat yang tadi kita baca. Kalau ada yang menyimpulkan ini kepada buah-buah kedua, saya tanya, buah-buah kedua, mungkinkah buah-buah kedua dilepaskannya dalam satu malam? Ya, kita ingat ada buah-buah pertama, ada buah-buah kedua. Apakah buah-buah kedua dilepaskannya dalam satu malam? Siapa yang dilepaskan dalam satu kesempatan, satu kali kesempatan? Buah-buah pertama atau buah-buah kedua? Kita tahu untuk melepaskan buah-buah kedua, Tuhan punya waktu berapa tahun? 4 tahun, dari 2027 sampai tahun 31. Jadi ada 4 tahun. Jadi dilepaskannya bukan di dalam satu kali kesempatan. Dalam bacaan ini pada tengah malam, Allah menunjukkan kuasanya untuk membebaskan umat. Jelas, ini sebagai contoh saingan dari hari ke-18 Yesus bangkit. Ya, yang kita sudah belajar time setting di hari ke-18. Jelas, kalau begitu ini bukan mengarah kepada buah-buah kedua. Ya, jelas ini adalah mengarah kepada buah-buah pertama. Karena dia mau dilepaskan pada tengah malam. Ya, dan dilepaskannya dalam satu kali kesempatan. Beda dengan buah-buah kedua. Kita lanjut. Suara itu menggoncangkan langit dan bumi. Ya, ada gempa yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia di atas bumi. Bumi terbelah dan tertutup kembali. Kemudian dari tahta Allah tampak sambung menyambung gunung berguncang seperti bulu ditiup angin dan reruntuhan batu terpancar ke sana sini. Ya, ini di dalam bacaan yang lain kita tahu bahwa pada saat mau dilepaskan itu memang terjadi gempa bumi dan matahari digelapkan dan segala macam dan ya kita udah pernah baca. Kita lanjut. Nah, kita ikutin paragraf demi paragraf. Ya, jadi setelah tadi tengah malam dilepaskan, habis itu terjadi apa? Kubur terbuka dan banyak dari orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Mohon maaf, ini ada Tante Siana atau tidak ya di sini? Ada Kak Enco. Oh ya, oke, ya. Tante Siana tolong diikuti ya. Jadi kalau ada yang kurang pas silahkan di komen. Ya, jadi kita lihat di sini setelah tadi di tengah malam dilepaskan, terus habis itu ada kubur terbuka dan banyak dari orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan dibangun, akan bangun sebagian untuk mendapatkan kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang ya. Nah, ini kebangkitan yang mana? Ya, ini kebangkitan yang mana? Kebangkitan yang manakah ini? Ya, ada yang bisa jawab? Di sini sudah dijawab juga sama Nyonya White. Semua orang yang telah mati dalam iman pekabaran 3 malaikat bangkit dari kubur, dipermuliakan untuk mendengarkan janji keselamatan Allah bersama orang yang telah menaati hukum. Ya, jadi jelas di sini adalah yang bangkit ini adalah orang-orang pemegang pekabaran 3 malaikat. Atau dengan kata lain ini orang kubur, kebangkitannya orang-orang Advent. Dan kita tahu ada 3 kebangkitan, yaitu ada kebangkitan istimewa, kebangkitan pertama, dan kebangkitan kedua. Ini kebangkitan yang manakah ini? Ya, saudara-saudara, ini merefresh kalian, saudara. Jangan sampai saudara kebingungan yang mana kebangkitan pertama, kedua, mana yang kebangkitan istimewa. Ya, saya sekaligus meluruskan. Ya, ini adalah kebangkitan istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena ada 2 jenis kebangkitan, yaitu sebagian hidup untuk kekal, yang satunya untuk binasa di dalam kebinasaan
Jadi jelas jangan sampai kita terkecoh antara istimewa, kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Ini kebangkitan istimewa. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan dengan cahayanya Yesus. Kebangkitan kedua adalah kebangkitan setelah 1000 tahun. Ya, jangan terkecoh, saudara-saudara sekalian. Kita lanjut. Ya, kita lihat urut-urutannya tadi di atas bicara tentang umatnya dilepaskan pada tengah malam, dan kita sudah sama-sama paham itu buah-buah pertama. Terus setelah buah-buah pertama, kita tahu ya, setelah itu sesuai dengan yang kita udah pelajari, setelah itu ada apa? Ada kebangkitan, kebangkitan istimewa. Dan kebangkitan istimewa ini adalah orang-orang pemegang pekabaran 3 malaikat. Sesuai dengan kata-kata Nyonya White, sementara ini kita tidur, nanti apabila panggilan datang, kita akan menyandang tugas sekali lagi, membawakan pekabar. Ya, itu yang sudah kita pelajari. Lanjut. Ya, nah ini lagi. Kita lihat. Suara Allah terdengar dari sorga, memberitakan hari dan jam kedatangan Yesus dan menyampaikan janji kekal kepada umat. Seperti bunyi guntur menggelegar, perkataannya meluncur ke bumi. Umat Allah berdiri mendengar dengan mata tertuju ke atas. Wajah mereka disinari terang kemuliaannya dan bercahaya seperti wajah Musa ketika turun dari gunung Sinai. Raja tidak tahan memandang mereka, dan ketika berkat dinyatakan ke atas orang yang telah menuliskan Allah dengan menyucikan Sabat, bergemuruhlah sorak-sorai. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ikuti urut-urutan paragraf penjelasannya Nyonya White, tadi di awal kita lihat ada 144.000 dilepaskan. Setelah itu bangkit kebangkitan istimewa. Del ke atas dulu, Del. Ya, enggak, yang itu aja paragraf yang tadi tuh. Di atasnya gambar itu. Ya, setelah kubur-kubur dibuka, terus habis itu kita lihat langsung suara Allah. Ya, dia yang suara Allah deh. Kita lihat apakah iya urut-urutannya demikian. Setelah 144.000, setelah kebangkitan istimewa, langsung ada suara Allah, kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa iya? Makanya di sini saya buat pertanyaan, adakah yang aneh dari bacaan ini? Mari kita lihat gambar yang di bawah yang dibuatkan oleh OI. Ya. Kita lihat ini. Jangan pernah lupa gambar yang dibuatkan OI ini. OI udah sangat berjasa membuatkan gambar bagi kita. Coba kita lihat dari urut-urutan yang paragraf tadi yang Nyonya White sampaikan. Dela geser lagi ke bawah. Gambarnya aja deh. Ya. Kita coba lihat di dalam gambar ini. Ada ya, kita lihat di dalam penjelasan Nyonya White tadi. Ya. Ada yang anehkah dari penjelasan Nyonya White itu? Ada yang hilang tidak dari gambar itu? Dari dalam apa yang kita sudah sama-sama pahami dari gambar ini. Ya, tadi kita lihat dari 144.000 ya dilepaskan, kebangkitan istimewa, langsung kedatangan Yesus, ada suara disampaikan. Apakah memang kedatangan Yesus yang tiba-tiba ke Ka'bahnya itu melalui suara Allah? Bukankah itu disampaikan oleh Nyonya White dan Victor Huta dari hasil galian-galian? Tidak pernah suara Allah bicara kepada John Terry Nate, ya, tidak pernah suara Allah bicara kepada kita. Tidak ada malaikat yang datang langsung membicarakan kepada kita. Ya. Ya, contohnya adalah seperti di zamannya kelahirannya Yesus. Kita sudah sama-sama pelajari. Di dalam kelahirannya Yesus, itu sebagai contohnya, orang gembala-gembala Bethlehem dikasih tahu oleh malaikat. Orang-orang Majus juga dikasih tahu oleh malaikat. Dengan cara apa? Dengan dia menggali kitab-kitab Ibrani. Dengan cara yang sama, sebagai contoh saingannya, kita juga tahu tentang time setting kedatangannya Yesus tiba-tiba ke Ka'bahnya adalah lewat buku-buku, bukan lewat suara Allah. Jadi saudara lihat di dalam gambar yang dibuat oleh OI ini, ya, kita boleh lihat Dela disoroti Del, Roh Suci Hujan Akhir. Nah, itu ya. Del disorot, dilingkar, dibulat-bulatin aja, ditunjukin. Ya. Nah, lihat itu. Ya, ada panah, Roh Suci Hujan Akhir, 144.000 terkumpul. Habis itu ada kebangkitan Daniel 12 ayat 2. Coba lihat. Nah,
Tadi kita baca paragraf yang Nyonya White itu langsung potong kompas kedatangan Yesus kedua kali kan. Suara Allah kan. Dia melewati apa? Pekabaran buah-buah kedua. Dia melewati juga 7 bela. Maka itu saya lempar pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Adakah yang aneh dari bacaan ini? Ya. Nah, itu yang saya ingin memperlihatkan kepada saudara sekalian. Apalagi di atasnya tadi ada kata-kata seluruhnya sudah terlaksana. Nah, kata-kata semuanya sudah terlaksana, adalah naik ke atas, Del. Yang terlaksana, nah, itu, Del. Kata-kata yang sudah terlaksana. Nah, jadi saudara lihat, ya, sudah terlaksana. Sebagaimana yang kita pelajari kata-kata sudah terlaksana itu, yaitu pada saat dia sudah selesai seluruh nubuatan-nubuatan sudah selesai, baik di dalam sidang maupun di dunia sudah selesai semuanya. Jadi di sini saya mau memperlihatkan kepada saudara, ya, bahwa seperti inilah, ya, bagaimana Roh Allah memimpin Ellen G. White. Banyak hal-hal yang Nyonya White tidak mendapatkan pengetahuan seluas sebagaimana yang kita sudah dapatkan dari pengetahuan yang diberikan dari tongkat gembala. Jadi pada saat kita mau membaca Nyonya White, marilah kita bawa pikiran kita sebagaimana pikiran yang dibangun oleh Victor Rutek. Makanya kita membaca di bawah terang daripada tongkat. Ya, jadi kalau kita membaca sesuatu tulisan Nyonya White di bawah terang dari tongkat, maka kita akan mengerti ada hal-hal yang terlewat dari Ellen G. White. Tapi tidak perlu kita bingung. Ya, kita tidak perlu bingung dan malah sesat. Ya, mari kita lihat ke gambarnya, Dela. Jadi saudara-saudara sekalian saya mau menjelaskan kepada saudara, kenapa orang Advent anti sekali tentang 144.000? Karena, dan kenapa orang Advent mengatakan 144.000 itu simbol? Kenapa dia menyimpulkan demikian? Karena pemahaman yang dibangun oleh Ellen G. White adalah seperti itu. Karena orang Advent anti pekabaran tongkat gembala. Sehingga dia berpikir setelah 144.000, yaitu kebangkitan Daniel 12 ayat 2, dia langsung menyongsong Yesus kedua kali. Itulah pemahaman yang dibagikan oleh Ellen G. White adalah seperti demikian. Maka nggak heran orang Advent menyimpulkan 144.000 itu simbol. Terus kapan untuk membawa pekabaran kepada buah-buah keduanya, kapan? Ya sekarang ini. Makanya dia bilang 144.000 itu tidak jumlah yang mutlak. Jumlah yang bergabung antara orang-orang Advent dan orang-orang yang dikumpulkan dari mereka KKR, menjadikan seluruh umatku. Jadi dia nggak punya tahapan-tahapan 144.000 dulu buah-buah pertama, baru ada buah-buah kedua. Dia nggak punya orang Advent. Orang Advent tuh makanya selalu kalau ngajar, dia bilang, marilah kita menyongsong Yesus di awan-awan. Karena ya ini dia. Ya akibatnya kalau kita cuma berpegang ke Ellen G. White, jadinya begini. Maka itu kita sangat bersyukur, karena apa? Karena kita sudah mendapat roh bimbingan dari terang tambahan, membuat dunia ini menjadi terang benderang, sehingga gambar yang kita punya sudah berbeda dengan orang Advent punya. Ya, oke, kita sekarang coba lihat Victor Rutek menjelaskannya bagaimana tentang menyikapi tulisan Nyonya White seperti tadi. Karena kita akan ketemu tulisan Nyonya White yang seperti itu beberapa kali. Akan banyak sekali kita temukan tulisan-tulisan Nyonya White yang seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita? Mari kita lihat jawaban dari Victor Rutek. Ini agak panjang ya, saudara. Sayang waktunya nggak cukup kali ini. Oke, lanjut, Del. Nah, ini. Memperoleh jawaban dari tongkat gembala. Pertanyaan nomor 42. Ya, buku tanya jawab buku 2. Ya, kita coba lihat dulu. Ya. Pertanyaan orang ini. Apakah kerajaan itu didirikan sebelum 1000 tahun milenium itu? Ya, mari kita baca pertanyaannya. Buku The Great Controversy 322-323 mengajarkan bahwa sesudah kedatangan Kristus secara pribadi baru dapatlah umatnya menerima kerajaan itu. Ya, itu dari Great Controversy.
Sesudah kedatangan Kristus secara pribadi, baru dapatlah umatnya menerima kerajaan itu. Benar? Jawabannya benar? Jawabannya, kita sudah dapat kerajaannya sebelum kedatangannya Yesus yang kedua kali. Itu yang kita dapat dari pengetahuan yang diberikan oleh tongkat gembala. Ya, mari kita terus. Tetapi apabila Yesus datang, ia akan menganugerahkan keadaan tidak mati kepada umatnya, dan kemudian ia memanggil mereka untuk mewarisi kerajaan itu, yang sampai kepada saat itu mereka baru hanya menjadi pewaris-pewarisnya saja. Mohon bantuan saudara mencocokkan Alkitab dan tongkat gembala dengan tulisan-tulisan ini dan bagian-bagian lain dalam tulisan-tulisan Nyonya White yang berkenan dengan pendirian kerajaan ini. Jadi lihat, si penanya ini seperti yang tadi saya sampaikan, pikiran orang Advent adalah seperti demikian. Dia mengira kedatangan Yesus, kan dia nggak pernah paham ada kedatangan yang tiba-tiba. Jadi dia kira kerajaan itu nanti akan diberikan ya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Sedangkan yang tongkat gembala bangun, ya ada kedatangan yang tiba-tiba di dalam Ka'bahnya, dan kerajaan Daud diri, ya. Kerajaan Daud itu berdiri sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu yang kita dapat pemahamannya dari tongkat gembala. Sekarang kita baca tulisan dari Victor. Sungguh pun doktrin mengenai kerajaan itu mungkin belum terlihat selengkapnya di bawah kacamata tulisannya Ellen G. White, seperti halnya di bawah kacamata dari tongkat gembala. Namun dengan demikian, ini orang tidak akan berani secara picik menolaknya. Melainkan harus lebih giat membanding-bandingkan kedua pandangan doktrin itu di bawah kacamata yang lebih unggul dari Alkitab. Ya, jadi tugasnya kita sebagai pelajar, kita harus membandingkan tulisan Nyonya White dengan Victor Houteff, ya, yang lebih unggul daripada Alkitab. Kita harus banding-bandingkan Alkitab, Nyonya White, Victor Houteff, ya, kita harus banding-bandingkan. Ia harus selalu ingat bahwa kita tidak diberi kekuasaan untuk mencocokkan Alkitab dengan sesuatu tulisan apapun juga yang lain. Jadi kita nggak boleh cocok-cocokin Alkitabnya, ya. Tapi kita harus memahami sebagaimana yang disampaikan di dalam nubuatan tersebut. Jangan kita paksa-paksa itu pengertiannya. Terkecuali ditugaskan untuk mengukur segala-galanya yang lainnya itu dengan menggunakan Alkitab. Jadi menggunakan Alkitab bukan Alkitab yang kita cocok-cocokkan, tapi Alkitabnya yang kita gunakan untuk menilai yang lain. Ya, mari kita baca terus. Sama sekali untuk berbuat adil terhadap Alkitab, terhadap tulisan-tulisan Ellen G. White, dan terhadap tongkat gembala, maka pendirian masing-masing terhadap masalah itu harus dilihat di dalam terang dari Alkitab. Jadi barometernya tuh Alkitab. Lihat Nyonya White, lihat tongkat gembala, itu ukurannya dari Alkitab. Ini sebenarnya bacaan ini saya juga mau bawakan nanti sampai bicara soal 12.000. Karena di 12.000 itu nggak cocok sama Alkitabnya. Ya, yang 1.000 dari masing-masing 12 suku bangsa itu nggak ada di dalam Alkitabnya. Kalau Alkitabnya bilang 12.000 dari masing-masing suku. Jadi totalnya 144.000, Wahyu pasal 7, ayat 4 sampai 8. Ya. Jadi itu loh yang saya mau bawa, tapi sayangnya tidak ada tadi Om Otto dan Romel tidak ada. Ya, jadi bacaan ini sekaligus menjawab apa yang kita ributkan soal waktu apa itu, yang apa 12.000 itu. Ya, jadi lihat ukurannya, lihat Alkitab lah jadi alat barometernya untuk mengukurnya Nyonya White dan tongkat gembala. Kita lanjut, kita baca yang hitam-hitamnya aja. Mengenai ucapan Nyonya White di dalam buku The Great Controversy, ia di sana berbicara mengenai kerajaan itu yang sudah lengkap. Nah, jadi Nyonya White melihatnya udah sampai lengkap. Beda sama Victor Houteff. Victor Houteff melihatnya secara urut demi urut. Sesudah orang-orang mati dibangkitkan, pada waktu umat kesucian menerimanya kerajaan itu, inilah satu-satunya tahap dari masalah itu. Yaitu tahap yang sempurna, yang diberitahukan oleh Yang Maha Kuasa sewaktu Nyonya White menulis. Ini setelah gulungan suratan kebenaran nubuatan lebih banyak terbuka semenjak dari masa hidupnya, maka kerajaan itu dalam kenyataan terlihat memiliki suatu tahap menengah, yaitu tahap Davidian, dan juga tahap akhir yang selama ini diketahui
Jadi yang Nyonya White lihat itu adalah tahap akhir. Yang kita lihat ini adalah tahap Davidian, yaitu tahap menengah. Ya, di samping nubuatan-nubuatan yang bertalian dengan tahap nyata, tahap Davidian, kerajaan, maka Alkitab masih berisi banyak lagi masalah-masalah nubuatan yang lain yang juga belum dibicarakan di dalam tulisan-tulisan Ellen G. White. Jadi sama ya, seperti yang tadi kutipan yang kita baca di atas tadi, jelas Nyonya White langsung potong kompas kedatangan Yesus yang kedua kali. Padahal sebelumnya dia baru bicara tentang kebangkitan istimewa. Dia nggak bicara tentang kabaran kepada buah-buah kedua, 7 bela, dia nggak ngomong. Ya, karena itu wilayahnya apa? Tahap Davidian. Ya, kita lanjut. Maka jika Tuhan mengungkapkan sekaliannya itu sekarang kepada sidang untuk memenuhi kebutuhan di waktu ini, maka sidang tidak akan siap menghadapi kegenapan peristiwa nubuatan-nubuatan itu. Ia akan binasa dalam kondisi Laodikianya yang tak terselesaikan. Oleh sebab itu nubuatan-nubuatan ini harus diungkapkan untuk menguatkan sidang dalam peperangan yang terakhir. Jika tidak, maka untuk apakah semuanya itu ditulis? Ya. Jadi buat apa nubuatan-nubuatan di Alkitab ditulis kalau kita cuma berpegang sesuai dengan pengetahuan yang terbatas yang Ellen G. White punya? Buat apa? Tidak ada satupun Nabi Allah yang pernah berhasil menempa semua rantai peristiwa nubuatan yang lengkap dengan tidak satupun mata rangkainya yang kurang. Ya, ini mungkin kita nggak usah baca. Kita terus yang bawah, ia sendiri mengatakan bahwa tidak seorang pun betapa dihormati oleh surga pernah berhasil mencapai pengertian yang penuh mengenai rencana penebusan yang besar itu. Ini sudah pernah kita baca juga. Kita lanjut yang ke bawah. Sekiranya seseorang tetap berpegang bahwa kelanjutan peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam buku rewriting itu harus dipegang secara mutlak dan bahwa tidak ada lagi peristiwa atau peristiwa yang lain dapat disisipkan di antaranya, maka ia akan memasukkan dirinya ke dalam air yang dalam. Sebab halaman-halaman tersebut bahkan sama sekali tidak mengisyaratkan adanya 7 bela yang terakhir itu atau 1000 tahun milenium itu. Coba lihat. Ya, hampir sama kan dengan tadi yang kita bahas di atas, ya. Jadi sama sekali kalau kita cuma berpegang apa yang tertulis dalam rewriting atau sama yang seperti tadi kita baca di atas, itu tidak ada 7 bela. Tahu-taunya langsung Yesus datang kedua kali. Ya. Jadi simpang siur sekali kalau orang mau hanya berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Ellen G. White dengan banyaknya keterbatasan seperti itu. Kembali, orang-orang Yahudi menolak Tuhan karena belum semua yang diajarkan dan ditulis oleh nabi-nabi ditemukan di dalam ajaran Musa. Mereka mengatakan, kami tahu bahwa Allah berbicara kepada Musa. Mengenai orang ini kami tidak mengerti dari mana asalnya. Karena tidak ada satupun tulisan nabi pernah meramalkan seluruh kebenaran yang diperlukan oleh sidang untuk mengantarkan yang dengan jelas langsung sampai kerajaan itu. Dan karena nabi-nabi lainnya menyusul, ada yang memperluas dan menambahkan kepada nubuatan-nubuatan yang sudah ada tercatat di dalam Alkitab. Siapapun juga yang menolak kabar-kabar baik dari kerajaan itu oleh alasan bahwa tahap ini mengenai kerajaan itu tidak ditemukan di dalam tulisan Ellen G. White, ia sedang mengambil pendirian yang sama, bahayanya yang tak dapat dimaafkan seperti yang diambil oleh orang-orang Yahudi dahulu. Itulah yang dikatakan kaya telah bertambah-tambah kekayaan, sudah tidak memerlukan apa-apa. Sikap inilah yang memaksa Allah untuk meludahkan dari dalam mulutnya orang-orang Laodikia yang merasa puas, yang suam. Ya, saudara. Jadi kalau orang hanya mau pegang Nyonya White saja, tidak mau terima Victor Utep, ya inilah upahnya. Oke, lanjut. Lanjut Del, yang hitam aja Del. Nah, ini dia. Demikian juga halnya dengan great kontroversi dan rewriting. Membuat masalah kerajaan itu hanya sejelas bagian yang telah terbuka dari lembaran gurungan suratan yang telah mengizinkan penulisnya untuk memandangnya dalam hanya satu dari tahapan-tahapannya pada waktu ia menulis kedua buku itu. Ya, jadi jelas ya. Lanjut Del. Oke, setiap orang Kristen hendaknya ingat bahwa karena kebenaran itu senantiasa berkembang, maka kebenaran itu tidak akan ditemukan di waktu ini di mana Yesus sudah ada kemarin. Dan bahwa karena sebab itulah para pengikut
Kristus harus terus maju bersama-sama dengannya. Mereka tidak akan mengikuti teladan-teladan orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Waktu Musa menulis bagian pertama Alkitab, ia belum dikaruniakan semua terang yang direncanakan Allah untuk diungkapkan kepada umatnya selama segala zaman. Dan makin mendekat setiap jam bagi kebenaran untuk berkembang, maka telah datang pertama-tama seorang nabi, kemudian seorang yang lain. Dalam urutan yang panjang berakhir dengan Yahya Pembaptis. Kemudian datang Kristus pada para rasul-rasul, para reformator, William Miller, Nyonya White, masing-masing orang secara bergilir mengajarkan kebenaran-kebenaran yang tidak mungkin dapat dikeluarkan seluruhnya oleh tulisan-tulisan dari setiap orang yang mendahulunya. Untuk menemukan semua kebenaran yang terungkap secara terus meningkat sedemikian ini, maka tulisan-tulisan dari semua mereka itu harus digabungkan. Ya, ini hanya merefresh ya. Ya, saya merefresh bagaimana kita membaca Nyonya White. Jangan sampai kita hanyut dalam bacaan-bacaan itu tapi nggak ngerti juga bahwa sebenarnya ada hal-hal yang tidak dibicarakan oleh Ellen G. White. Oke, lanjut. Oleh sebab itu persoalan yang utama yang sesungguhnya bukan terletak pada apakah tulisan Nyonya White atau tulisan Musa atau tulisan orang ini atau orang itu berisikan semua pekabaran bagi hari ini. Melainkan hanya apakah sekalian itu ditemukan dan ditunjang di dalam Alkitab. Saudara-saudara, paragraf yang ini sekaligus menjawab apakah 1000 dari masing-masing suku itu ditunjang oleh Alkitab, ya, sehingga mendapatkan angka 1000 kali 12 suku bangsa menjadi angka 12.000. Apakah ditunjang oleh Alkitab? Kalau tidak ditunjang oleh Alkitab, maka rumus yang disampaikan di dalam buku tanya jawab ini harus kita terapkan. Harus kita terapkan kepada apa yang sudah digaung-gaungkan oleh kelompok yang disampaikan oleh Daniel Gio. Sayangnya mereka tidak mau belajar bersama dengan kita. Selama rumusnya tidak terpenuhi, maka harus ditinggalkan. Nah, itu artinya ajaran-ajaran merupakan angin-angin. Bukan sesuai dengan Alkitab. Nyonya White dan Victor Hutef aja katanya harus sesuai dengan Alkitab. Apalagi cuma interpretasi dari kita-kita manusia-manusia biasa. Ya, saya ulangi lagi. Oleh sebab itu persoalan yang utama sesungguhnya bukan terletak pada apakah tulisan Nyonya White atau tulisan Musa atau tulisan orang ini atau orang itu berisikan semua pekabaran bagi hari ini. Jadi Nyonya White kah? Mau tulisannya si siapa, Yohanes Pembaptis kah, atau tulisannya siapakah, melainkan hanya apabila sekaliannya itu ditemukan dan ditunjang dalam Alkitab. Jadi ukurannya Alkitab. Ya, sumber daripada tongkat adalah Alkitab dan Roh Nubuat. Bila mengajarkan tongkat, maka kamu juga harus mengajarkan Roh Nubuat dan Alkitab. Jadi Alkitab ini jangan dilewat. Kalau sesuatu berbeda dengan sumbernya, karena Alkitab inilah yang diinterpretasi habis ke dalam mangkok keemasan. Jadi dia harus cocok dengan sumbernya. Oke, kita lanjut. Kayaknya habis ya, Del. Ya, kira-kira demikian ya. Nanti bisa dibaca lengkap. Ini juga berbicara tentang contohnya Yohanes Pembaptis, ya, yang mengajarkan tentang kedatangan Yesus itu berikut dengan kerajaannya. Jadi hal-hal yang demikian itu yang harus dikoreksi atau dievaluasi. Jadi bukan setiap pengajaran itu langsung ditelan bulat-bulat, harus dianalisa. Oke, kira-kira demikian. Ada yang mau bertanya? Ya, ini studi kasus yang kemarin kita coba di dalam grup buatan berbicara, kita coba lempar. Jadi udah jelas ya sekarang ya. Jadi bukan masalah apa yang aneh, oh ada kebangkitan, apa yang aneh, oh ada ini kelepasan tengah malam, itu nggak aneh, itu pelajaran yang kita udah selama ini pelajari. Terus ada kebangkitan juga nggak aneh. Yang aneh adalah tadi, setelah kebangkitan istimewa, langsung kedatangan Yesus yang kedua kali.
melalui suara Allah. Karena kita tahu time setting, dari pelajaran time setting kita tahu bahwa kita tahu tentang waktunya itu tidak dikasih tahu oleh suara Allah, tidak melalui nabi-nabi, tidak melalui malaikat juga dikasih tahu. Kita dikasih tahunya dari penggalian, sebagaimana contohnya waktu Yesus lahir, yaitu gembala-gembala Bethlehem dan orang-orang Majus. Ya, jadi marilah kita coba membaca tulisan-tulisan Nyonya White di bawah terang daripada tongkat. Jadi kita bisa melihat kalau ada Nyonya White yang kurang lengkap, kita paham. Bukan berarti kita telan bulat-bulat. Apalagi nanti kita bisa lihat Nyonya White itu tidak membedakan antara kesusahan Yakub, kesusahan besar. Terus ada lagi Nyonya White nanti tidak membedakan antara orang-orang yang dianiaya adalah orang-orang yang tidak mau meninggalkan perbaktian kepada hari Sabat. Dia tidak mau beralih kepada penyucian hari pertama, hari Minggu. Itu bacaan Nyonya White arahnya ke sana. Padahal dia lagi bicara buah-buah pertama. Kan aniaya tentang pemaksaan hari Minggu itu untuk buah-buah kedua. Nah itu kita juga jangan simpang siur kalau membaca Nyonya White seperti itu. Walaupun dia bicara tentang pemaksaan hari Minggu, tapi kalau isi pembicaranya konteksnya adalah buah-buah pertama, maka kita harus memahaminya di bawah terang daripada tongkat dan kita mengerti itu adalah buah-buah pertama. Dan pemaksaan hari Minggu kita tidak hiraukan pengertian yang dibangun oleh Ellen G. White. Demikian kira-kira dalam mempelajari bacaan-bacaan dari tulisan-tulisan Nyonya White adalah seperti itu. Oke, lanjut Dela.